Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Suyasi. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Manajemen di Universitas Linggabuana Sukabumi dengan NIM 103 230 191. Saya akan mencoba mempresentasikan apa itu budaya organisasi dan efektivitas kerja dan korelasi dengan karir. Untuk pertama-tama saya akan coba bahas apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Sarpin adalah suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Sedangkan menurut Kretner dan Kinechki, budaya organisasi biasanya digambarkan dalam arti yang sama, pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu berfungsi sebagai perekat yang menyatakan organisasi. Sedangkan menurut Susanto, budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi, sehingga setiap anggota organisasi wajib memahaminya dan bertingkah laku serta berperilaku sama. Sedangkan menurut Latan berpendapat bahwa budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Semua anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Dan yang terakhir, menurut Shane, budaya organisasi adalah pola dari berbagai asumsi dasar yang dikemukakan, diciptakan atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya organisasi bisa belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan baik. Karena itu, semua anggota organisasi harus mengenal budaya organisasi sebagai cara untuk memahami, memikirkan, dan merasakan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Jadi, budaya organisasi adalah sebuah normal dan nilai yang akan membentuk perilaku anggota organisasi tersebut. Adanya budaya organisasi ini juga bertindak sebagai kode etik bagi para anggotanya ketika berlaku di luar lingkungan organisasinya. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robbins, yaitu nomor 1, membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi lain karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Adanya budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Nomor ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Yang keempat, menjaga stabilitas organisasi. Komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Adapun fungsi dari budaya organisasi yaitu 1. Meningkatkan rasa kepemilikan. 2. Sebagai alat untuk mengorganisir. 3. Meningkatkan kekuatan organisasi. 4. Mengontrol perilaku. 5. Mendorong kinerja anggota. Dan 6. Menentukan tujuan organisasi. Sedangkan jenis-jenis budaya organisasi terdiri dari budaya organisasi yang kuat, dan kedua adalah budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi menurut para ahli, menurut Noe and Mandi, budaya organisasi juga terbagi menjadi 2 tipe, antara lain 1. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif yang ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa saling percaya pada bawahan atau anggota organisasi. Yang kedua adalah budaya organisasi yang tertutup dan otokratis yang ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi tapi tidak didukung dengan rasa saling percaya. Maksudnya,
Pencapaian tujuan dari organisasi ini lebih dipaksakan oleh pemimpin kepada bawahannya atau kepada anggotanya. Bahkan budaya organisasi yang tertutup ini juga memiliki sifat kepemimpinan autokrasi yang kuat. Karakteristik budaya organisasi yaitu antara lain: 1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua adalah perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. 4. Orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Nomor keenam adalah agresivitas. Yang nomor ketujuh adalah stabilitas. Contoh-contoh budaya organisasi: 1. Kerapian administrasi. 2. Kedisiplinan. 3. Inovasi. 4. Pembagian wewenang yang jelas. Dan kelima, contoh dari budaya organisasi adalah kaizen. Efektivitas kerja menurut Stier adalah tingkatan sejauh mana seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan untuk menggambarkan tepat atau tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Hasibuan, efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan menurut Tampu Bolon menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati secara bersama, serta tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Alat ukur efektivitas kerja menurut Stier meliputi: A. Kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam mencapai tujuan. Orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyelesaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. B. Prestasi kerja. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang, yang didasarkan oleh kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu yang dimiliki oleh seseorang pegawai, maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang C. Kepuasan kerja. Yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek, situasi pekerjaan, dan organisasi tempat mereka berada. D. Kualitas dari jasa produk atau primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Dan E. Penampilan. Oleh pihak luar, penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka, individu atau organisasi, dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi itu berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja menurut Richard M. Stier yaitu: A. Karakteristik organisasi. Mempengaruhi efektivitas kerja karena menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Struktur organisasi merupakan cara untuk menempatkan manusia sebagai bagian daripada suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola-pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. B. Karakteristik lingkungan secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi seperti peralatan, perlengkapan, hubungan antara pegawai, dan kondisi kerja. Ciri lingkungan ini selalu mengalami perubahan yang artinya memiliki sifat ketidakpastian karena selalu terjadi proses dinamisasi.
C. Karakteristik pekerja faktor ini yang paling mempengaruhi efektivitas kerja karena meskipun sarana dan prasarana begitu lengkap, baiknya mekanisme kerja, namun apabila tidak ada dukungan kualitas sumber daya manusia yang mengisinya tidak akan ada artinya. D. Karakteristik kerja dan praktek manajemen praktek adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang dalam mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi. Kebijakan dan praktek manajemen ini harus memperhatikan juga unsur manusia sebagai individu yang memiliki perbedaan, bukan hanya mementingkan strategi mekanisme kerja saja. Mekanisme kerja ini meliputi penempatan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan inovasi organisasi. Adapun beberapa indikator untuk mengukur efektivitas kerja menurut Hasibuan yaitu A. Kualitas kerja merupakan sikap yang ditujukan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapihan, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan di dalam mengerjakan pekerjaan. B. Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan di bawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. C. Pemanfaatan waktu adalah penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar pekerjaan selesai tepat pada waktu yang ditetapkan. Korelasi budaya organisasi terhadap karir. Budaya organisasi dan pengembangan karir memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Budaya organisasi yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan sikap karyawan akan berubah menjadi lebih baik. Hal ini dapat memudahkan karyawan untuk mengembangkan karirnya. Sedangkan korelasi efektivitas terhadap karir adalah efektivitas kerja dan pengembangan karir memiliki hubungan yang erat. Peningkatan pengembangan karir dapat meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Program pengembangan karir dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk berprestasi dan berkontribusi maksimal kepada perusahaan. Pengembangan karir yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Efektivitas kerja adalah tingkat seberapa baik seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sementara itu, pengembangan karir dapat meningkatkan potensi dan produktivitas karyawan untuk kemajuan dirinya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Terima kasih.